Motor Damar melaju secepat mungkin di jalan tanah sempit itu. Angin malam menampar wajahnya. Mesin motor meraung keras, tapi perasaan dingin di punggungnya tidak hilang. Ia melirik ke kaca spion. Lampu itu masih ada, masih mengambang di pinggir sawah. Dan yang membuat Damar semakin merinding. Jaraknya tidak berubah, padahal ia sudah melaju jauh. Seolah lampu itu tidak benar-benar berjalan, tapi mengikuti dari tempat yang sama. Damar mempercepat motornya lagi. Akhirnya ia sampai di jalan desa. Lampu-lampu rumah mulai terlihat. Suara anjing menggonggong. Suasana terasa lebih hidup. Damar menoleh lagi ke kaca spion. Lampu itu hilang. Sawah kembali gelap seperti biasa. Damar menghela napas lega. Cuma halusinasi, gumamnya. Tapi begitu sampai di rumah, ia langsung tahu ada sesuatu yang tidak beres. Ibunya yang membuka pintu menatapnya aneh. "Kamu dari sawah belakang?" Damar mengangguk. Ibunya langsung pucat. "Kamu lihat lampunya ya?" Damar tidak menjawab. Ibunya menutup pintu cepat, lalu berkata pelan, "Besok pagi kamu harus ke rumah Pak Lurah." Damar bingung. Kenapa? Ibunya menatapnya lama. Karena orang yang melihat lampu itu biasanya dipanggil lagi. Pagi harinya, Damar datang ke rumah Pak Lurah. Di sana sudah ada beberapa orang tua desa, termasuk seorang lelaki tua bernama Mbah Karto. Mbah Karto dikenal sebagai orang yang paling tahu cerita lama desa. Begitu melihat Damar, Mbah Karto langsung menghela napas panjang. "Kamu melihat lampunya semalam? Itu bukan pertanyaan." Damar mengangguk pelan. Mbah Karto duduk di kursi kayu tua. Lampu itu sudah ada sejak lama sekali, jauh sebelum desa ini ramai. Damar diam mendengarkan. Dulu sawah di belakang desa itu rawa besar, lanjut Mbah Karto. Banyak orang tersesat di sana saat malam. Beberapa tidak pernah pulang. Orang desa percaya sesuatu tinggal di sana. Sesuatu yang suka memanggil manusia dengan cahaya. Kalau seseorang mengikuti lampunya, Mbah Karto berhenti sebentar. Wajahnya serius. Orang itu akan tenggelam di lumpur dan tidak pernah ditemukan. Damar merasakan tenggorokannya kering, tapi saya tidak ikut. Mbah Karto mengangguk pelan. "Benar, tapi kamu sudah melihatnya." Ia menunjuk ke arah sawah jauh di belakang desa. "Sekarang ia tahu kamu bisa melihat." Damar merinding. "Apa maksudnya?" Mbah Karto menatapnya dalam-dalam. Lampu itu tidak muncul ke semua orang, hanya orang tertentu. Orang yang dipilih untuk menggantikan. Malam itu, Damar mencoba tidur lebih awal. Ia berusaha melupakan semuanya. Tapi tepat jam 0:47, ia terbangun. Bukan karena suara, tapi karena cahaya. Cahaya kuning redup masuk melalui jendela kamarnya. Damar perlahan bangun. Jantungnya mulai berdetak cepat. Ia mendekati jendela. Tangannya gemetar saat membuka tirai sedikit, dan darahnya langsung terasa dingin. Lampu itu ada lagi, berdiri di tengah sawah, lebih dekat dari semalam.
Api kecil di dalamnya berkedip pelan, seolah menunggu. Damar menutup tirai cepat. Ia mencoba mengabaikannya. Tapi beberapa menit kemudian, ia mendengar sesuatu dari luar rumah. Suara langkah di tanah. Pelan. Tap, 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 tap. Damar menahan napas. Langkah itu berhenti tepat di depan rumahnya. Lalu sesuatu bergerak di jendela. Cahaya lampu itu sekarang tepat di luar. Api di dalamnya menyala lebih terang. Bayangan sesuatu terlihat di baliknya. Tinggi, sangat tinggi. Dan suara yang sama dari sawah itu terdengar lagi. Lebih jelas, lebih dekat. Kamu tidak ikut semalam. Hening beberapa detik. Lalu suara itu berbisik lagi. Tapi kamu tetap dipanggil. Damar membeku. Dan saat ia memberanikan diri melihat lagi ke jendela, lampu itu sudah tidak ada. Tapi sesuatu membuat napasnya berhenti. Di tanah depan rumah terlihat jejak kaki lumpur. Jejak itu datang dari arah sawah, berhenti tepat di bawah jendela kamarnya. Dan sekarang jejak baru mulai muncul lagi. Perlahan, perlahan, satu demi satu menuju pintu rumah. Seolah seseorang yang tidak terlihat sedang masuk ke dalam. Jejak kaki lumpur itu terus muncul di tanah depan rumah. 1, 2, 3, perlahan bergerak menuju pintu. Padahal tidak ada siapapun di sana. Damar berdiri membeku di dalam kamar. Ia bisa mendengar napasnya sendiri. Cepat, pendek, jejak kaki itu berhenti tepat di depan pintu rumah. Lalu, tok, tok, suara ketukan pelan terdengar dari luar. Damar menahan napas. Ibunya dari kamar sebelah bertanya pelan, "Mar, itu kamu?" Damar tidak menjawab. Ia perlahan keluar dari kamar. Ruang tamu gelap. Hanya cahaya bulan masuk dari jendela. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Lebih jelas. Sekarang ibunya membuka pintu kamar sedikit. Ada orang. Damar menggeleng. "Jangan buka pintunya," bisiknya cepat. Tapi sebelum mereka sempat melakukan apapun, pintu rumah tiba-tiba terbuka sedikit sendiri. K. Angin malam masuk. Bau lumpur sawah langsung memenuhi ruangan. Damar menatap lantai rumah. Jejak kaki lumpur itu sekarang masuk ke dalam rumah. Perlahan berjalan melewati ambang pintu. Ibunya menutup mulut, menahan suara. Jejak itu berhenti di tengah ruang tamu. Lalu sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Cahaya kuning mulai muncul di dalam rumah. Pelan, berkedip, seperti api lampu minyak. Cahaya itu muncul di udara, mengambang tepat di atas jejak kaki tadi. Lampu itu sekarang ada di dalam rumah. Api kecil di dalamnya menyala pelan. Dan perlahan, sosok tinggi itu muncul lagi di balik cahaya. Kepalanya hampir menyentuh langit-langit rumah. Tubuhnya kurus, panjang. Kakinya kotor oleh lumpur sawah. Matanya yang kosong menatap langsung ke arah Damar. Ibunya langsung jatuh terduduk. Ya Tuhan, sosok itu mengangkat lampu sedikit. Cahaya api menyinari wajahnya yang rusak. Setengah wajahnya seperti tenggelam di lumpur. Dan suara serak itu berbicara lagi.
Kamu sudah melihat lampunya. Ia menunjuk ke arah sawah jauh di luar rumah. Sekarang kamu harus ikut. Damar mundur satu langkah. Tidak. Sosok itu menggeleng pelan. Gerakannya patah. Semua yang melihat lampu ini akhirnya datang. Ia mendekat satu langkah. Lantai kayu rumah berbunyi pelan. K-R-E-E-K. Dulu aku juga begitu. Damar menatapnya. Apa maksudmu? Sosok itu mengangkat lampu lebih tinggi. Cahaya api membuat bayangan panjang di dinding rumah. Dulu aku manusia, seseorang yang tersesat di sawah ini. Suaranya berubah sedikit, lebih dalam. Lampu ini memanggilku. Ia menunjuk ke arah lumpur di kakinya. Aku tenggelam dan lampu itu tidak pernah pergi. Sunyi beberapa detik. Lalu ia menatap Damar lagi. Sekarang lampu ini mencari pengganti. Damar merasakan sesuatu di tangannya. Hangat. Ia melihat ke telapak tangannya. Di sana, entah sejak kapan, ada lampu minyak kecil. Api kecil menyala di dalamnya. Damar langsung menjatuhkannya. Tapi lampu itu tidak jatuh. Ia tetap melayang di tangannya. Sosok tinggi itu tersenyum. Sudah terlambat. Lampu di tangan Damar menyala lebih terang. Dan saat itu juga sosok tinggi di depannya mulai berubah. Tubuhnya retak. Kulitnya pecah seperti tanah kering. Lumpur jatuh dari tubuhnya. Dan perlahan tubuhnya runtuh menjadi debu hitam. Lampu yang tadi melayang di udara padam, sunyi kembali. Ibunya menangis pelan. Di lantai, Damar berdiri, membeku. Lampu kecil masih ada di tangannya. Api di dalamnya berkedip pelan, seolah hidup. Damar berlari keluar rumah. Ia ingin membuang lampu itu ke sawah. Tapi saat ia sampai di jalan desa, ia berhenti. Karena dari kejauhan di tengah sawah yang gelap muncul sesuatu yang baru. Puluhan cahaya kecil seperti mata menatap ke arahnya. Dan lampu di tangan Damar tiba-tiba menyala lebih terang. Api di dalamnya berkobar. Angin malam berhenti. Lalu suara dari sawah terdengar lagi. Banyak suara berbisik bersamaan. Penjaganya sudah datang. Damar menatap lampu di tangannya. Api itu tidak padam, tidak bisa dibuang. Dan malam itu, ia akhirnya mengerti sesuatu yang mengerikan. Lampu itu tidak memanggil orang untuk menolong. Lampu itu mencari seseorang untuk menjadi penjaga berikutnya. Sejak malam itu, setiap lewat tengah malam, orang desa sering melihat satu lampu kecil berjalan di tengah sawah. Kadang bergerak, kadang berhenti, kadang mendekati jalan, dan kadang lampu itu berdiri lama di depan seseorang yang lewat, menunggu kalau orang itu bisa melihatnya. Lampu itu akan sedikit lebih terang, karena itu berarti penjaga berikutnya sudah ditemukan.